Informasi pertama, pemirsa, umat Katolik siap menjalani misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta malam ini. Misa digelar 2 sesi. Para jemaat mulai berdatangan untuk ikut ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta sore tadi. Jemaat datang dengan suasana penuh hikmat menyambut Hari Raya Natal. Gereja Katedral menggelar misa malam Natal dalam 2 sesi, yakni pukul 5 sore dan setengah 9 malam. Dalam perayaan Natal kali ini, Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Tema tersebut dituangkan melalui berbagai ornamen Natal berbahan daur ulang seperti karung goni, batok kelapa yang diolah jadi hiasan. Untuk bisa masuk ke Gereja Katedral, jemaat wajib melakukan registrasi ulang dan melakukan pemeriksaan barang bawaan. Pihak gereja menyiapkan 5.000 kursi bagi jemaat yang hadir. Menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda DIY mensterilisasi 16 gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan untuk menciptakan rasa aman nyaman bagi umat Katolik saat beribadah. Jelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Pengecekan dilakukan hampir seluruh area gereja, baik di dalam maupun luar ruangan, dengan menggunakan metal detektor serta pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Total sebanyak 16 gereja sudah disterilisasi tim Gegana Polda DIY. Untuk sterilisasi, kita mulai dari altar, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di gereja, kemudian lingkungan sekitar, kamar mandi, mencakup hal yang dipakai masyarakat saat melaksanakan ibadah. Selain melakukan sterilisasi, tim Gegana Polda DIY juga melakukan pengamanan hingga ibadah Misa Natal selesai. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur juga menyisir dan sterilisasi sejumlah gereja. Polisi melibatkan pasukan penjinak bom Gegana Polda Jatim dan anjing pelacak. Upaya pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru terus ditingkatkan oleh aparat keamanan di Kabupaten Sidoarjo. Pada Rabu pagi, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur bersama tim K9 Polresta Sidoarjo melakukan penyisiran dan sterilisasi di sejumlah gereja. Dengan perlengkapan lengkap, tim Jibom menyisir setiap sudut gereja, mulai dari area dalam ruang ibadah, altar, bangku jemaat, hingga area luar gereja. Sterilisasi juga dilakukan di ruang penunjang, seperti gudang, toilet, dan halaman parkir. Sementara itu, tim K9 diterjunkan untuk melakukan penyisiran menggunakan anjing pelacak, guna mendeteksi kemungkinan adanya bahan peledak atau benda berbahaya lainnya. Polresta Sidoarjo melaksanakan sterilisasi di gereja-gereja di wilayah Sidoarjo untuk keamanan, kenyamanan dalam ibadah Natal tahun 2025. Rencananya hari ini 4 gereja yang kita laksanakan sterilisasi. Untuk hasil hari ini, untuk sementara tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, bersih, steril. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polresta Sidoarjo juga menyiagakan ratusan personel gabungan yang akan ditempatkan di gereja-gereja, pusat keramaian, serta jalur lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 1 hari jelang Natal, lalu lintas di gerbang tol Cikatama Jakarta Cikampek terlihat ramai lancar. Hingga sore ini lebih dari 25.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek. H-1 Natal tol Cikatama lancar. Meski terdapat kenaikan volume kendaraan yang melintas, namun tidak terlihat adanya kepadatan kemacetan, pemirsa. Tapi tidak tahu saat ini dan menjelang malam ya.
Kalau hari ini sih diperkirakan menjadi salah satu puncak arus mudik Nataru dan prediksinya 45.000 kendaraan melintas di tol Japek sampai nanti malam. Kontraflow juga diberlakukan secara situasional dari KM 47 ke KM 70 pukul 4 sore hingga 12 malam. Dan antisipasi mencegah kepadatan kendaraan sudah dilakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya, nggak sedikit ya pemirsa, masyarakat yang akan melakukan perjalanan di Cikatama. Ini informasi untuk Anda, ada Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek KM 57. Amrina, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana, Amrina? Ya Yudi dan juga pemirsa, mungkin sedikit menginformasikan bahwa sekarang kami sudah bergeser dari titik kilometer 57 ke titik kilometer 70 dekat gerbang tol Cikatama. Nah, untuk situasi di area kilometer 70 jalan tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini nampaknya memang masih begitu kondusif dan juga tidak terlihat adanya ketersendatan ataupun juga kemacetan Yudi dan juga pemirsa. Kalau kami pantau dari kedua ruas jalur, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini kedua jalur nampak kondusif dan juga ramai lancar, dan juga kendaraan yang didominasi oleh mobil dan juga bus antar kota antar provinsi ini bisa melaju dengan kecepatan normal hingga maksimal Yudi. Informasi yang kami dapatkan dan kami himpun dari pihak Jasa Marga, setidaknya hingga pada pukul 6 sore tadi sudah ada 31.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan hari ini pun juga diprediksi menjadi salah satu hari dengan puncak arus mudik Nataru begitu ya, di mana hingga nanti pada pukul 24 ataupun juga 12 malam diprediksi akan ada sekitar 45.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, sebenarnya ada rekayasa lalu lintas kontraflow yang ditetapkan dan juga diterapkan oleh pihak Korlantas Polri dan juga Jasa Marga secara situasional begitu ya, dari kilometer 47 ke kilometer 70. Dan mana kalau misalnya kami pantau dikarenakan memang tidak terjadi adanya kepadatan dan juga volume kendaraan yang melintas tidak begitu padat, sehingga kini memang tidak terlihat adanya penerapan kontraflow baik itu dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan juga tentunya kalau kita melihat bagaimana hingga saat ini memang belum terlihat adanya kepadatan, begitu nampaknya memang untuk lalu lintas dari kendaraan yang melintas ini tersebar di selama arus mudik Nataru ini. Untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan, Yudi tentunya dihimbau untuk selalu memantau media sosial dari Korlantas Polri dan juga Jasa Marga untuk bisa mengecek berkaitan dengan penerapan kontraflow tersebut, dan tentunya bagi semua pengendara gitu ya diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan dan juga mengecek kesiapan armada agar bisa sampai tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda Yudi. Baik, setuju ya Amrina disampaikan. Salah satu juga mengecek kesiapan armada ketika melakukan perjalanan ya. Masukannya sangat baik sekali. Amrina, terima kasih ya sudah melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali Amrina. Dan kita ke stasiun Pasar Senen pemirsa. Hamin satu libur Natal seperti sekarang di stasiun Pasar Senen juga sudah mulai padat. Antusiasme masyarakat terhadap layanan kereta api didorong oleh program diskon tarif yang diberikan oleh PT KAI. Ya, ini dia situasi di stasiun Pasar Senen. Kami ambil gambarnya ketika siang hari tadi. Ternyata jumlah penumpangnya meningkat dari pagi hingga menjelang sore tadi. Di mana PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah tiket yang telah terjual mencapai 613.411 tiket dari total semuanya 909.536 yang disiapkan ya. Jadi masih sekitar 200-an tiket lagi. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari program diskon tarif angkutan kereta api kelas ekonomi komersial, yakni sebanyak 219.000 tiket diskon telah terjual. KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Jadi sekitar 200.000 tiket lagi yang masih tersedia ya pemirsa.
Kalau tadi minat masyarakat naik kereta api meningkat, ternyata minat masyarakat menuju beberapa lokasi termasuk Bandung juga ya, di stasiun kereta cepat Uwus Halim mulai dipadati oleh calon penumpang. Jumlah penumpang diprediksi meningkat hingga 20% hari ini. Warga Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke stasiun kereta cepat Uwus Halim, Jakarta Timur untuk melakukan perjalanan menuju Bandung, Jawa Barat. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat hingga lebih dari 20% dibanding hari-hari biasa. Sampai dengan siang ini sudah sebanyak sekitar 14.000 tiket yang terjual. Pada hari-hari biasanya pada pukul sekitar jam 11 ini tiket yang terjual baru di sekitar angka 8.000. Jadi memang ada peningkatan dan diprediksi juga hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 penumpang ya. Karena saat ini penumpang kereta cepat didominasi oleh keberangkatan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.